Baru-baru ini, kasus main hakim sendiri oleh massa dialami pelaku pembegalan sepeda motor di Pondok Aren, Tangerang. Salah satu dari 4 orang pelaku tertangkap warga dan dihakimi oleh warga. Puncak dari aksi main hakim sendiri ini, sang pelaku dibakar hingga tewas. Fenomena main hakim sendiri atau pengadilan massa ini menunjukkan adanya ketidakberdayaan sistem hukum sekaligus menunjukkan rendahnya mentalitas masyarakat. Berbagai aksi main hakim sendiri ini tak akan usai jika oknum penegak hukum negeri ini masih saja korup dan secara sistem bermasalah. Di sisi lain, dengan alasan apapun, aksi main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan karena negara kita memiliki aturan hukum yang sudah diatur. Jika terbukti bersalah, para pelaku kejahatan harus dikenai sanksi hukum yang berlaku. Beberapa aksi main hakim sendiri pernah terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 aksi main hakim sendiri. Karena tertangkap basah saat maling sebuah helm, seorang pria akhirnya dikeroyok warga. Meski nilai barang curian tak seberapa, namun RF, pria 19 tahun ini nyaris kehilangan nyawa. Setelah kepergok mencuri sebuah helm di sebuah area parkir di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Berbekal rekaman kamera pengintai CCTV, sang korban A mengenali wajah pelaku dan berhasil memergokinya saat di Jalan Fatmawati. Melihat pelaku, A berteriak dan mengejar pelaku hingga mengundang perhatian warga. RF akhirnya berhasil dibekuk warga, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Tak ayal RF babak belur dihajar warga. Polisi segera datang ke lokasi. Kepada polisi, RF mengaku hanya sekedar ikut-ikutan rekannya yang berhasil kabur dan sedang diburu polisi. RF kemudian dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan di sini. Aksi main hakim sendiri berikutnya dilakukan oleh massa di sekitar kawasan Matraman, Jakarta Timur yang mengeroyok seorang pemuda hingga nyaris tewas, padahal belum terbukti bersalah. Pemuda yang mengemudi mobil ini dituding sebagai pengguna narkoba dan langsung dikejar sejumlah pria dengan menggunakan sepeda motor. Entah takut dengan emosi massa atau memang menyembunyikan narkoba, pengemudi mobil ini sempat bertahan di dalam kendaraannya dan menutup kaca mobil. Tindakan pengemudi ini justru membuat massa naik pitam. Walau belum bisa membuktikan terjadi transaksi narkoba, massa langsung merusak mobil dan mengeroyok sang pengemudi ini. Setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan ada narkoba di dalam mobil. Meski demikian, sang pemuda diminta membuat surat perjanjian yang berisi permintaan untuk tidak melintas kembali di kawasan tersebut. Sangat disayangkan, warga bisa langsung memukul dan merusak harta benda orang lain. Pertengahan Februari 2015, seorang remaja yang juga anggota geng motor di Garut, Jawa Barat babak belur dihajar massa usai kedapatan membawa kabur motor milik tetangga. Remaja berinisial AL ini menjadi sasaran amuk warga setelah kedapatan mencuri sepeda motor milik tetangganya yang masih satu perumahan. Diduga AL nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya lantaran tuntutan untuk bergabung dengan anggota geng motor. Mengetahui anaknya jadi sasaran amuk warga, kedua orang tua AL berusaha menyelamatkan anaknya. Bahkan ibu AL berusaha merebut kamera seorang jurnalis yang tengah meliput. Aksi main hakim sendiri berhasil diredam setelah sejumlah anggota polisi dan TNI berpakaian preman melerainya. Untuk menghindari amuk massa, AL kemudian diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Sepeda motor hasil curian pun turut disita sebagai barang bukti. Seorang wanita pemilik toko bangunan di kawasan Jakarta Pusat
Ia mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihantam palu martil oleh seorang pria pada 25 Februari lalu. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Hingga kini belum diketahui motif pelaku. Pria berinisial H ini hanya bisa terbaring lemah di mobil ambulans karena menderita sejumlah luka pukulan. Peristiwa berawal ketika pria berinisial H yang diduga telah dikenal oleh wanita sang pemilik toko berpura-pura menumpang sholat. Saat di dalam rumah, wanita ini tiba-tiba dipukul pelaku oleh palu martil. Warga pun menangkap pelaku setelah mendengar teriakan dari wanita menjadi korban dan memukuli pelaku hingga babak belur. Sementara si korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mendapatkan perawatan. Seorang pengemudi mobil di Bandung menjadi sasaran amuk warga setelah mobil yang dikemudikannya menabrak 3 buah mobil serta 2 buah sepeda motor di sejumlah ruas jalan utama di Bandung pada 12 Februari lalu. Pria yang diduga menderita depresi ini sempat menjadi bulan-bulanan warga dan terekam kamera CCTV. Sebelumnya, pria berinisial HS ini menyerempet sepeda motor di jalan Dalam Kaum. Panik karena dikejar warga, ia berusaha melarikan diri dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. HS tetap ugal-ugalan memacu mobilnya meski kondisi jalanan sedang macet. Akibatnya, mobil yang dikemudikannya menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor yang berada di depannya. Saat berada di Jalan Jenderal Sudirman, ia membelokkan kendaraan yang masuk ke parkiran basement sebuah hotel. Di dalam basement, tersangka kembali menabrak sebuah mobil mewah yang sedang diparkir. Dan saat terjebak di basement inilah, warga yang dari tadi mengejar tersangka langsung geram dan melampiaskan kekesalannya dengan menghakimi tersangka dan merusak mobilnya. 2 orang polisi yang ikut mengejar berhasil mengamankannya dari massa yang makin beringas. Saat diperiksa di Polrestabes Bandung, tersangka terus mengamuk sehingga petugas urung melanjutkan pemeriksaan. Menurut keterangan keluarganya, tersangka memang menderita depresi setelah ibunya meninggal dunia. Sementara 2 pemilik sepeda motor dan 3 pemilik mobil yang menjadi korban tabrak lari telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Bandung. (19 Februari 2015 lalu, sebuah rumah kos putri di Jalan Veteran Desa Sidomoro, Kebomas, Gresik, Jawa Timur mendadak ramai. Warga menggerebek pasangan kekasih yang nekat berbuat mesum dalam kamar kos pasangan wanitanya. Warga yang emosi melihat ulah keduanya menghajar pasangan pria hingga babak belur. Diduga pria ini telah menyelinap ke kamar kos kekasihnya sejak malam sebelumnya. Warga yang telah curiga langsung menggerebek kamarnya dan menemukan si pria tengah bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga pun langsung menghakiminya. Polisi yang datang langsung mengamankan kedua sejoli ke Mapolsek Kebomas. Dalam pemeriksaan, sang pasangan wanita terus menangis dan membantah telah berbuat mesum dengan pacarnya. Ia berdalih jika pacarnya hanya menumpang tidur karena sedang dalam kondisi sakit. Hampir sama dengan pengakuan sang wanita, sang pria pun membantah telah berbuat mesum. Bermaksud hati ingin menghadiahi sang ayah sebuah sepeda motor, seorang pemuda di Rembang, Jawa Tengah nyaris tewas dihajar massa. Bukannya mengumpulkan uang dengan menabung, pemuda berinisial AR ini malah nekat mencuri sepeda motor milik petani yang sedang diparkir di tepi jalan. Pelaku memotong kabel mesin motor curian, lalu ditempeli dengan kabel khusus yang telah dipersiapkan. Tidak sampai 5 menit, motor petani yang sedang diparkir di tepi jalan langsung dibawa kabur. Aksi tersangka terungkap saat pemilik melihat aksi yang dilakukannya. AR yang sudah terkepung langsung babak belur dikeroyok warga. Pemuda ini mengaku jika motor curiannya ini tidak akan dijual, namun akan dihadiahkan kepada ayahnya yang sempat mengeluh tidak memiliki kendaraan. Pemirsa, itulah 7 aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga versi on the spot. Apapun alasannya, aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan.